disebarkan ke semua untuk menjaga Konoha gitu ya. Tapi kita belum ada Naruto sih kayaknya. Sampai Naruto. Loh, sampai lakukan sekarang kan upaya untuk menyebar. Wah, enggak. Aku udah Sifatku jauh banget lah dari bajak laut itu lah. jauh, Orang baik aku bang. jauh. Jauh. Kalau Bagi itu kan licik, aku suka karena dia licik. Kenapa kamu suka si Bagi daripada Dia licik bang. licik? Dia tahu kapan harus. Sampai terima kan? Apa? Buat aku sulit kan? Enggak Untuk lah, bikin konten ini positif itu. simpel lah, cuan seimpret aja ini kalau buat Arobi. Wow, banyak duitnya kok. Bohong gitu. Lah, ini bagian dari menutupi hartanya dia sebenarnya. Justru ini yang money laundry bro. Ini cuci uang aja nih bro. Ini beli pakai cuci uang. Cuci uang. Lo apa sih ini Sampai kasihan? ngomong itu duluan lah. Ini highlightnya berapa? Ini berapa kasihan? Bang, sampai Iya. yang bilang idenya mahal bang. Oh, iya. Ide yang bikin ide sampai mahal itu apa? Ide sampai lakukan. Aku Itu, keinginan punya. Ide ada mungkin ya. Boleh diadu lah. Tapi aku lakukan gak ada yang tahu. Sampai tadi yang bilang. Apa tadi sampai bilang? Kalau cuman gagasan tuh kalau nggak sampai disampaikan, ya Iya. percuma kan? Muap aja. Iya. Sampai tadi bilang gitu kan, nah itu bang. Nah mungkin aku cuma sampai gagasan aja ya. Enggak, Tapi buktinya ada realisasi- belok rumah. Tapi nggak konsisten. Iya enggak. Kan gini, orang-orang kan punya pola untuk kemudian mewujudkan apa yang dia inginkan kan? Terima kasih banyak bang kalau sampai masih nilai sportif. Ya iya, enggak ada gini loh. Aku ini tidak bermaksud merendah bang, tapi Aku memang yakin- apa adanya memang Aku begitu. yakin saya bahwa di dunia ini nggak ada yang sia-sia, Rob. Selagi kita punya niatan yang baik, itu energi baik itu akan sampai kayak gimana cakranya Naruto disebarkan ke semua untuk menjaga Konoha gitu ya. Tapi kita belum ada Naruto sih kayaknya. Sampai Naruto. Loh, sampai lakukan sekarang kan upaya untuk menyebar. Wah, enggak. Aku Naruto. Dan satu film itu Naruto cuma ada satu bang. Apa? Nggak usah ada yang lain tuh. Kalau sampai sudah Naruto ya buat apa? Mendingan aku jadi yang lain tuh. Nggak usah Naruto lagi kan udah ada sampai. Oh, berarti kamu Aku jadi ini yang temannya itu yang ikut cerita aja. siapa? Bayangan. Sasuke. Sasuke nggak norak dia bang. Tapi keren anjir kalau kamu Sasuke. Oh jadi apa? Naik dia bang. Siapa? Yang Dia yang aku pakai cuma jurus pakai bayangan itu kan? Iya, nggak masuk ke mah. Yang bisa nangkap bayangan orang. Ada satu scene-nya, aku nggak nonton banget ya Iya. Naruto, tapi ada scene-nya dia yang sebenarnya dia bisa nyambung lagi tangannya. Siapa? Yang dia kelahi sama Naruto, nonton kan sampai Naruto kan? Dia kelahi kan akhirnya kan hilang satu-satu tangannya. Tapi Naruto masih mau disambung tangannya dia kan Iya. sebetulnya bisa juga. Si Sasuke. Tapi dia nggak mau, nggak Iya. apa-apa, nggak salah. Harga Iya. dirinya terlalu besar bang, tapi aku Iya. nggak suka. Nggak boleh songong gitu ya. Iya, menurutku nggak perlu lah kamu harga dirimu sebesar itu. Karena tanganmu satu itu kan satu aja berguna, kalau dua kan lebih berguna. Harusnya Iya. begitu. Nggak suka aku Naruto. Dan itu nggak relate menurut kamu ya? Ya, jadi aku suka ini. One Piece. Shimotsuki. Siapa sih yang gayangan itu bang? Aku nggak tahu sih. Siapa namanya itu? Nonton juga Iya. ternyata Naruto kirain nonton. One Piece bang, kalau One Piece nonton aku nih. Nah, sekarang saya bilang, kenapa Shanks dia mesti korbankan tangannya? Kan juga sama-sama tangan tuh. Kenapa kamu suka dia? Dan kenapa? Nggak suka aku Shanks bang. Hah? Nggak suka Shanks Oh, bang. wow. Sampai Kenapa? tahu Bagi. Tahu? Yang Ya bagus. mirip kamu memang. Aku suka itu bang. Kenapa? Karena Tapi dia Bagi punya licik, karakter Dia licik. gini. Tapi sebetulnya gini loh. Dia licik. Obsesi kita itu kan berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita gitu kan. Enggak juga. Oh ya. kalau aku, Tahu Aku- dia. Aku Tahu. pahami benar dia sebagai karya film dan aku suka karakter yang dia bangun fiksi itu aja sebatas itu. Kalau aku sifatku jauh banget lah dari bajak laut itu lah. Jauh. Orang baik aku bang. Jauh. Jauh. Kalau Bagi itu kan licik, aku suka karena dia licik. Kenapa kamu suka si Bagi daripada Dia licik bang. licik? Dia tahu kapan harus lari bang. Dia sudah tahu pasti kalah nih. Ya kan? Ngapain dia maju ke badan perang kalau pasti kalah? Aku suka itu. Tapi dia ada momen ikut berperan dan mengambil kesempatan di situ. Rob. Ya, dia lebih baik ngambil kesempatan itu bang. Dia kan malah live di situ. Iya kan? Begitu lain perang-perangan itu, dia ngapain? Dia ngambil denden musi kan dia ngerekam aja. Dia tahu bang itu yang lebih penting. Aku suka itu kayak gitu. Ngapain kita ikut ribut-ribut ntar perangnya juga selesai? Ntar juga perangnya Ya selesai. kayak gitu. Aku suka Bagi bang. Makanya Kalau Sans tuh aku nggak suka. Ya, tapi tangan itu sangat beralasan sih menurutku bang. Kalau mau membahas One Piece. iya makanya saya bilang. Iya. Karena dia Kan lagi nanam, sama-sama Pak. Itu ini bicara tentang sama-sama punya misi. Karena kan Naruto kan masih lanjut ya. Naruto kan Boruto. masih naik ke Boruto ya. turun ke Boruto. Iya turun ke Boruto maksud saya. Terus kemudian Shanks ini punya misi besar
untuk kenapa dia korbankan tangannya. Walaupun sebenarnya gunakan hakinya dia bisa jatuhkan. Kenapa menurut sampean, Bang? Misinya Iya. apa? Kalau yang kita tahu kan sudah spoilernya ya, bahwa Iya, memang ada misi besar. Tapi tetap nggak ngejawab, Bang, spoilernya itu. Kalau saya gini, legitimasi itu penting. Menurut saya ya. Apa yang dilakukan pengorbanan yang dia lakukan itu melegitimasi bahwa Ya, pengorbanannya itu iya, terhadap si Luffy. si Luffy untuk menguatkan aktor utama Iya. jadi karakter yang punya karakter kuat. Iya. Sehingga ada motivasi besar. Karena bayangin loh, Luffy aja dia udah besar baru tahu kalau bapaknya itu dragon. Ternyata Ya kan? pemberontak besar gitu kan. Artinya kan memang pada waktu Luffy makan buah itu bukan sembarangan. Memang sudah dipilih gitu ya. Benar. Dan itu bukan suatu yang kebetulan gara-gara dia main terus kemudian makan ambil buah itu. Tapi itu memang sudah direkayasa gitu ya. Terlepas ya mungkin aja takdir juga, Bang. Rekayasa kan kalau tidak berhasil kan berarti ada kekuatan besar yang menyebabkan itu terjadi. Dan saya percaya bahwa peran kekuatan besar itu yang menyebabkan lahirnya si Luffy. Iya. Benar, Bang. Aku kalau Shanks itu kan yang pasti ya belum terjawab lah, karena itu kan pikirannya Kuroda ya. Kuroda belum mengkonfirmasi ya, kita pasti nggak tahu lah yang sebenarnya. Tapi kalau menurutku ya sama kayak gitu, Bang. Legitimasi. Harus dia bisa mungkin pakai haki, tapi yang pertama kita nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi kan. Atau memang pada waktu itu dia belum punya kekuatan itu. Nah, bisa jadi juga. Tapi kan enggak. Pas habis dimakan kan dia gunakan hakinya sebenarnya di situ. Oh iya. Iya, dia gunakan hakinya. Masa Sosoko aja nggak bisa ya? Iya, betul juga. Di situ saya bilang, pengorbanan yang dia lakukan itu untuk melegitimasi si Luffy. Persis, Bang. Aku juga berpendapat begitu. Nggak terlepas itu benar nggak benar, aku nggak tahu. Sekarang kan belum tahu. Ya, kita belum lihat. Kalau sampean favoritnya siapa memang? Shanks. Saya lebih suka si Zoro sih. Zoro itu tipikal bukan second account ya. Tangguh tapi dia, Bang. Apa? Tangguh dia. Wakil kan dia? Dia tangan kanan kan? Tangan kanan atau sayapnya si Luffy kan. Kalau menurut saya dia karakter yang paling kuat. Karena Luffy itu menurut saya Luffy karakter pemimpin yang enggak banget gitu maksud saya. Karena nyeleneh itu bukan karakter pemimpin menurut saya. Walaupun juga Zoro juga kadang nyeleneh, tapi enggak separah Luffy gitu. Nyelenehnya gitu ya. Sama kayak Dragon Ball ataupun si Naruto. Kalau di Dragon Ball siapa favorit? Di Dragon Ball kalau saya itu lebih ke Gohan. Gohan? Iya. Cemen. Asumsi orang. Hebat tapi cemen. Iya terserah lah, kamu bilang. Tapi benar kan? Iya. Nggak cemen kalau menurut sampean. Apa? Gohan nggak cemen menurut sampean. Bukan saya cemen itu kan perspektif, Pak. Iya. Penilaian dia cemen, Bang. Menurut penilaian sampean memang. Iya, buat saya enggak. Karena hari ini dia bagian dari anak yang menurut orang tua gitu ya. Sehingga dia kemudian dia sekolah, bahkan kemudian dia terakhir yang paling ramai. Seru juga, Bang. Karena karakter favoritku Cell, musuhnya Gohan tuh. Yang Gohan kalahkan. Kamu tau nggak kan? Dia kalahkan Cell pakai satu tangan loh. Iya, tapi kan dipaksa itu sama semuanya. Iya. Sebenarnya dia sendiri nggak pede kan? Nah artinya Cell nggak kalah di situ, Bang. Karena taktikal banget dia, strategi betul dia. Iya. Dia kan harus makan satu-satu untuk bisa jadi sekuat itu. Ya memang sombong pada akhirnya dia. Iya. Tapi dia bisa ngalahkan Vegeta, Bang. Kalau aku suka betul-betul dari Dragon Ball Z. Iya. Cell. Karakter yang licik. Iya sama. Tapi kenapa ngambil kamu karakter yang licik semua? Licik itu susah, Bang. Kita harus bisa rekayasa benarnya dulu, baru bisa ngerekayasa yang salah. Ya kan kita harus tahu yang benarnya dulu tuh. Berarti kok orang-orang pintar itu. Ya ini sebatas karakter ya, bukan berarti aku licik juga orangnya, Bang ya. Tapi apa yang kamu pikirkan itu yang kamu ucapkan, apa yang kamu ucapkan itu menjadi tindakan menuju takdirmu, menuntun takdirmu gitu ya. Itu kesimpulannya keliru enggak, Bang. Itu jadi kesimpulanku salah gitu ya? Ya, keliru lah. Untuk mendeskripsikan diriku salah, Bang. Karena ya itu, karena licik, karena dia pintar. Sebatas karakter dia. Sebatas fiksinya. Betul. Tapi menurut kamu sendiri dari karakter-karakter tadi di Goku naif sama kayak Luffy naif. Nggak heran lah karena dia satu. Kenapa kau bilang naif? Naif lah Goku, Bang. Goku nggak peduli, bahkan dia nggak peduli bener nggak benernya negara
Bang, dia bertarung untuk ngasih makan ego tarungnya aja sampai bumi hancur, Bang. Untung bisa balik. Ya, terlepas dari itu memang film memang takdirnya begitu. Tapi begitu egois Goku itu, Bang. Dia cuma untuk tarung, Bang. Dia bahkan kadang-kadang bisa ninggalin anak istrinya, Bang. Nggak apa-apa, ntar juga ada Dragon Ball bisa balik. Dan dia tuh alien. Goku dari luar angkasa, Bang. Bukan dari bumi. Nah, hari ini naif dia. Luffy pun terus bagaimana dengan si Cell? Jelas-jelas mukanya alien. Loh, iya. Bentuknya Tapi alien. seenggaknya kan dia betul-betul tampil jahat, Bang. Dia nggak perlu pura-pura naif kayak Goku kan. Dia turun memang untuk menguasai. Goku kan nggak ada pikirannya untuk menguasai dunia. Dia cuma pengen kelahi. Nggak habis pikir aku. Jadi ada orang yang cuma untuk Masih kelahi Naruto gitu. masih bagus, dia punya visi untuk menyatukan desa, jadi presiden, jadi Konoha kan jadi apa? Jadi apa? Pemimpin itu kok jadi Hokage. Oke. Nggak naif lah dia. Luffy naif. Luffy naif. Terus kalau di karakter pengertian bajak lautnya itu cuma satu, Bang. Padahal kan mengartikan bajak laut itu apalagi di One Piece ya, itu kan punya persepsi yang banyak banget. Aktivitas mereka beda-beda tuh. Di dunia nyata yang kita tahu bajak laut ada yang suka main perempuan yang nggak punya aturan sama sekali, semua dirompak dan segala macam. Tapi kan Luffy nggak peduli itu, dia cuma pengen bebas. Naif sekali dia nggak peduli yang lain, Bang. Takdirnya aja yang bagus. Dianya nggak mau gitu ya. Hoki dia makan gomu-gomu yang ternyata bukan gomu-gomu. Bukan hoki, kita sudah sepakat tadi itu bagian dari ditakdirkan. Rekayasa itu ya. Rekayasa yang diciptakan. Makanya hoki dia ketemu Shanks. Coba ketemunya bukan Shanks. Misalnya ketemunya Shirohige misalnya. Ya udah dia akhirnya jadi krunya Shirohige kali. Shirohige kan aneh. Tahu Shirohige kan? Iya. Dia itu impiannya pengen punya keluarga. Iya kan? Makanya dikumpulin semua itu anak-anak. Nikah, Bro. Mau punya keluarga itu nikah. Malah bikin panti asuhan. Enggak masuk akal, Bang. Apalagi kalau kalian baca komik sekarang, ada ternyata cewek yang suka sama dia, Bang. Tapi dia nggak mau. Ya kalau kamu pengen berkeluarga nikah lah, Bro. Kamu pengen dipanggil bapak, ya beranak lah. Malah bikin bajak laut. Enggak masuk akal. Shirohige, Bang. Nah, kalau Shirohige lain lagi. Nah, gitu lah, Bang. Kalau bahas One Piece, panjang lah. Tapi gini, Pak. Kalau bicara tentang One Piece, betul nggak sih One Piece itu nyaris kemarin kan sempat rame ya. Lambang di itu jadi lambang perlawanan. Ya. Aku nggak sepakat sih, Bang. Nggak setuju sih. Kenapa kamu nggak setuju? Amin termasuk yang setuju. One Piece jadikan lambang untuk aksi demonstrasi. Saya nggak sepakat. Saya kurang sepakat. Bukan nggak sepakat ya. Kurang sepakat karena saya belum dapat sesuatu yang menurut saya bisa jadi nilai kekuatan besar bahwa One Piece dijadikan gambaran. Malah lebih relate kayaknya deh Naruto. Masa? Iya, bagaimana menjaga harusnya logo bukan bendera Konoha atau benderanya Naruto atau benderanya Naruto gitu ya. Kalau menurut saya, kalau seandainya bicara tentang bagaimana dia menjaga wilayah. Iya kan? Masuk ya. Ya juga sih. Tapi sebenarnya kalau bentuk perlawanan kayaknya mungkin bentuk perlawanan mendeskripsikan perlawanan. Tapi kalau dalam desain besarnya, seolah-olah kita kan masa ya kita mau dianggap dari sisi negatifnya. Kita menciptakan brand di muka publik. Kan kita tahu, Pak, ini ada pemerintahan, ada masyarakat. Masyarakat seolah-olah diidentikan sebagai pelaku bajak laut yang kemudian untuk merampas perjuangan itu gitu ya, pergerakan itu gitu. Kan sedih, Pak ya. Kalau kita dianggap dengan sisi kita aja memframing diri kita sebagai sisi negatif, kan menurut saya kurang pas itu. Kalau lambang atau logo itu bentuk perlawanan sah-sah saja, siapa aja. Bang. Aku juga pikir itu sah-sah saja. Kalau aku juga, Bang, aku nggak suka, kurang sepakatnya begini. Tapi kalau soal ya memang benang merahnya One Piece kan ada aja yang mirip-mirip. Naruto mungkin juga lah ya. Jadi ada juga yang mirip-mirip. Nah kebetulan aja kan yang baca One Piece banyak. Mungkin yang sepadan. Kayak semisal musuh di One Piece yang sebenarnya kan selama ini yang kita tahu kan pemerintah dunia. Pemerintah dunianya di One Piece itu kan sewenang-wenang. Nah berarti kan mereka menyamakan. Ya memang agak mirip-mirip sih keadaan saat ini kan. Ya sah-sah saja, setuju aja. Tapi memang sumpah beberapa isu di One Piece itu masuk. Makanya sebenarnya kalau alasan mereka itu genosida. Iya, anak-anak gitu-gitu. Wah, gila lah. Makanya anak-anak ngerti aja sebenarnya kalau kenapa bendera One Piece yang dipakai untuk lambang perlawanan, sebenarnya ngerti. Cuman karena aku suka One Piece. Aku suka One Piece. Jadi aku nggak suka.
Karena bisa jadi persepsi-persepsi yang kayak gitu kan muncul. Itu sebetulnya. Saya jujur aja, karena saya suka mengikuti One Piece, menonton walaupun saya bukan penonton murni real dari bawah, tapi ini saya suka One Piece itu karena ada karakter Zoro, tadi saya bilang tadi Zoro. Zoro itu adalah karakter yang menurut saya karakter yang kuat, yang setia. Nah, yang setia itu susah, Pak. Betul. Yang setia itu susah. Sampai punya masalah sama orang yang tidak setia lah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Lain. Banyak kesetiaan itu kan bukan hanya bicara tentang cinta, tapi banyak hal. Iya, loyalitas kerja kan juga loyalitas kerja, terus kemudian kepedulian. Masalah loyalitas kerja nggak ada ya? Sejauh ini alhamdulillah. Karena saya bilang nggak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Yang masalah tidak terselesaikan kalau kamu nggak bisa bangun pagi. Masalah uang. Nah, kita bicara tentang masalah apa nih? Bangun pagi nggak usah. Bukan, enggak lah. Tadi itu tadi. Ya, pokoknya kalau One Piece itu bang, aku harus sepakat karena One Piece. Kalau misalnya mau dipakai lambang Naruto ya karena aku nggak suka banget Naruto ya nggak apa-apa. Aku nggak sepakat karena aku suka One Piece. Kamu jangan pakai lambang itu gitu. Sayang aja gitu menurut gue. Itu ya, karena aku suka One Piece. Tapi kalau alasannya kenapa, kita sama-sama ngerti lah. Ngerti banget. Ada yang serupa memang. Pemerintahan dunianya di One Piece tuh bangsat banget lah. Itu genosida. Satu negara bang disamperin bang untuk arena tarung semuanya berhak untuk mati. Wah gila sih itu. Negara dirampok. Itu sampai nonton One Piece sampai mana? Terakhir itu yang apa ya? Arabasta nonton dong ya. Kayaknya Arabasta yang negara pasir itu. Nah kan tuh gila tuh negara pasir ya. Betul-betul dimanipulasi kan. Hujannya sama bajak laut. Pemerintah dunia juga yang mengizinkan. Wah kacau tuh Arabasta. Artinya gini, ada apa? Kalau kamu bilang kalau di Konoha kan nyaris serangan teroris bang, serangan dari luar negara lain kan. Ya, makanya saya bilang Naruto pun juga agak relate aja gitu. Makanya kan sering kali di konten kreator itu juga nyinggung Indonesia itu sebagai Konoha. Sarkasnya mereka bahwa biar nggak kena gitu, nggak jadi masalah gitu kan. Daripada kena soal ITE. Tapi kan itu di periode presiden yang sebelumnya bang. Di periode presiden yang ini kan kita belum tahu. Kita belum tahu. Tapi aku yakin lebih terbuka, bisa nerima, dan semoga tidak diamputasi keidealisan. Itu aja pilihan yang paling aman bang. Ya kan? Udah nggak usah pilih yang lain bang. Yang nggak aman nggak usah dipilih. Itu yang paling aman. Aku juga pilih yang itu. Pilihan itu. Yakin aku optimis ini presiden yang kali ini lebih oke. Daripada tukang ojek ditangkap. Yang punya Gojek ditangkap. Ya kan? Sepaket sudah itu. Tabrak juga kalinya. Apa? Nah, ditabrak juga. Ya. Oke lah, makanya yakin lah. Tangkap, tabrak. Apalagi udah itu aja. Dilepasin kan habis itu. Oh iya kan dilepasin. Dilepasin bang. Terus panjang-panjang. Gara-gara apa Rob? Udahlah, kita nggak usah bahas terlalu jauh itu. Tapi yang jelas, saya terima kasih banyak kamu udah mau masuk di sini. Ya, saya yang terima kasih. Ini barang langka yang kemudian bisa diajak kumpul itu pun disandra dulu di tempat tongkrongan baru bisa dibawa ke sini. Tetap bareng dengan Sampul Said dan jangan lupa tonton Belok Kringo karena di situ banyak omong kosong yang bisa nambah otak orang-orang yang otaknya kosong. Gitu ya? Ya siap bang, terima kasih banyak bang penghargaannya bang. Nanti saya kan mampir juga ke Belok Kringo ya. Oke lah. Kalau perlu di sini juga nggak ada masalah. Ya itu. Tinggal dirubah aja. Oke. Oke, thank you.